Ini saya akan menjelaskan tutorial cara pengisian atau pelaporan SPT tahunan. Kalian bisa menggunakan komputer, laptop atau handphone teman-teman ya. Di sini saya menggunakan laptop untuk melakukan pelaporannya. Langkah pertama, kita buka Google Chrome. Tapi sebelum teman-teman melakukan pelaporan, siapkan terlebih dahulu formulir bukti pemotongan pajak, karena kita membutuhkan data-data yang ada di formulir tersebut ya. Mulai dari paling awal, teman-teman bisa ketik DJP online di aplikasi Google Chrome. Nanti akan muncul daftar website, tinggal klik paling atas yaitu DJP online. Selanjutnya teman-teman akan dibawa ke website aplikasi DJP online. Di sini nanti pasti akan muncul jendela pop-up tentang SMS OTP. Ini teman-teman tinggal tutup saja, di close saja. Kemudian nanti akan muncul formulir login atau formulir untuk masuk ke akun DJP teman-teman. Jika tidak masuk, biasanya teman-teman akan diminta untuk melakukan verifikasi profil atau verifikasi biodata. Jika muncul pop-up seperti itu, teman-teman tinggal pilih ubah profil atau simpan profil, sehingga akan muncul tampilan login. Setelah muncul tampilan login, di situ kolom paling atas teman-teman isikan nomor NPWP. Nomor NPWP teman-teman itu bisa dilihat di bukti pemotongan pajaknya, kertas bukti pemotongan pajaknya. Ada di poin A, identitas penerima penghasilan yang dipotong, nomor 1 NPWP. Nah, itu NPWP teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masukkan nomor NPWP-nya. Setelah masukkan nomor NPWP, kemudian masukkan kata sandi. Nah, kata sandi dari akun DJP online teman-teman. Ketika teman-teman melakukan pelaporan pada tahun-tahun sebelumnya, jadi ini harus ingat kata sandinya. Jika teman-teman lupa, teman-teman bisa klik lupa kata sandi di bawah login. Tapi itu membutuhkan kode EVIN ya, untuk kata sandi, untuk perbaikan kata sandi atau reset kata sandinya. Jadi usahakan teman-teman ingat betul kata sandi yang teman-teman gunakan. Selanjutnya teman-teman tinggal isi kode keamanan. Kode keamanan itu merupakan tulisan yang ada di samping kirinya yang berwarna merah ya. Kalau tulisannya tidak jelas, teman-teman bisa klik gambar untuk mengubah tulisannya. Di sini berhubung tulisannya jelas, jadi saya tidak perlu klik. Jadi tulisannya XAYXX. Setelah terisi semua, teman-teman klik login. Setelah klik login, maka teman-teman akan dibawa ke tampilan menu DJP online. Yang pertama, halaman pertama itu tentang informasi NPWP. Nah, ini teman-teman kalau ingin mengirim NPWP elektronik, teman-teman tinggal klik kirim email. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan NPWP elektroniknya ya. Tapi karena kita akan melakukan pelaporan, jadi kita tidak perlu klik kirim, kita tinggal pilih menu lapor. Nah, di situ ada menu dashboard, profil, bayar, sama lapor dan layanan. Jadi teman-teman pilih lapor. Setelah itu akan dibawa ke jendela menu pelaporan ya, ada pelaporan, pra pelaporan. Teman-teman pilih e-filing. Itu kan ada e-filing dan e-form. Teman-teman pilih e-filing. Setelah itu akan dibawa ke arsip SPT. Arsip SPT ini adalah daftar SPT tahunan yang teman-teman laporkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini kan SPT ini laporan per tahun. Jadi di sini saya sudah melakukan pelaporan sebanyak 4 kali dari tahun 2016
sampai tahun 2019. Nah, kali ini kita akan melakukan pelaporan untuk tahun 2020. Oke, setelah itu kita akan buat SPT. Pilih klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, maka akan muncul formulir SPT dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena Anda merupakan karyawan atau ASN, maka pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jika tidak, pilih tidak. Jika pisah harta, pilih ya. Selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Untuk melihat penghasilan bruto, teman-teman bisa buka atau lihat kembali bukti pemotongannya. Itu terdapat pada nomor 11 pada bagian B, rincian penghasilan dan perhitungan pasal PPh, penghitungan PPh pasal 21 ya. Nomor 11 di situ tertulis jumlah penghasilan bruto. Nah, lihat berapa nominal yang ada di bukti potong. Jika lebih dari 60 juta, pilih tidak. Kurang dari 60 juta, pilih ya. Jadi karena lebih dari 60 juta, saya pilih tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Agar lebih mudah, kita akan pilih dengan bentuk formulir, karena nanti bentuk pengisiannya itu lebih simpel. Kemudian setelah dipilih semuanya, akan muncul SPT 1770S dengan formulir. Teman-teman klik tombol itu, maka akan dibawa ke data formulir. Nah, di sini data formulirnya ada 5 halaman. Ini halaman pertama. Halaman pertama ini adalah tahun pajak yang akan dilaporkan. Nah, jadi kita akan melaporkan tahun sebelumnya, tahun 2020. Kemudian status SPT itu normal, artinya laporan pertama yang kita lakukan. Nah, jadi kita pilih normal, sehingga nanti pembetulan ke 0. Kemudian klik selanjutnya. Di halaman kedua akan banyak pertanyaan, ada berapa bagian. Yang pertama itu bagian penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Karena teman-teman itu karyawan, teman-teman bisa lanjutkan ke daftar harta. Oke, pada daftar harta bagian B, teman-teman bisa masukkan daftar harta pada tahun sebelumnya. Nah, harta pada SPT tahun sebelumnya, tahun lalu, tinggal klik saja. Nah, teman-teman kalau pengen tambah, silakan tambah. Jika tidak ingin, bisa lanjut ke daftar utang. Usahakan daftar harta ini diisi ya, karena biasanya kalau tidak diisi, nanti pelaporannya itu tidak diterima. Jadi isi apa yang teman-teman punya, entah itu kendaraan bermotor, rumah, atau tabungan. Selanjutnya pada bagian C, kewajiban utang pada akhir tahun. Sama seperti daftar harta tadi, kalau ada silakan gunakan utang pada SPT tahun lalu. Jika tidak ada, bisa dikosongkan. Dikosongkan saja. Jika tidak ada, maka bisa lanjut ke daftar tanggungan. Daftar tanggungan sama seperti daftar harta, bisa klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Lanjutkan ke halaman selanjutnya. Ini halaman ketiga, akan muncul penghasilan neto dalam negeri lainnya. Penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu teman-teman bisa kosongkan saja. Kemudian pilih lanjut ke B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kalau tidak ada, kosongkan saja. Lalu kita tinggal lanjut ke bagian selanjutnya, ke bukti potong. Nah, ini yang paling penting. Kalian harus isi ini. Caranya dengan klik
tombol tambah, maka nanti akan timbul pop-up pertanyaan bukti potong baru. Teman-teman bisa isi dari jenis pajaknya. Jenis pajak itu pasal 21. Kemudian NPWP pemotong. NPWP pemotong ini teman-teman bisa lihat di bukti potong. Itu ada di bagian kanan atas yang bertuliskan NPWP bendahara. Ya, itu adalah NPWP pemotong. Jadi teman-teman isi NPWP bendaharanya. Kemudian setelah diisi, teman-teman tinggal klik saja nomor bukti pemotong. Maka secara otomatis nama pemotong atau pungut pajak akan muncul dengan sendirinya. Jadi nama pemotong itu teman-teman tidak isi. Yang teman-teman isi adalah NPWP pemotong. Selanjutnya kursornya pindahkan ke nomor bukti pemotong. Setelah itu, nomor bukti potong bisa teman-teman lihat di bagian paling atas pada bukti pemotongan. Di tengahnya itu ada tulisan nomor. Nah, itu teman-teman masukkan nomor yang tertulis itu. Teman-teman masukkan nomor yang ada di kertas bukti potong. Setelah itu isi tanggal bukti pemotongan. Untuk tanggal bukti pemotongan, teman-teman bisa lihat di bagian paling bawah. Bagian paling bawah yang terdapat tanda tanggal dan tanda tangan. Nah, di situ ada tanggalnya berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan surat bukti pemotongan pajaknya. Setelah itu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Pada kolom ini kalian isi nominal yang ada di bukti pemotongan nomor 23. Nah, PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Di situ berapa? Tinggal teman-teman isi. Di sini saya mengisi Rp164.100, karena harus sesuai nominalnya ya, jangan sampai tidak sesuai. Setelah diisi semuanya, teman-teman klik tombol simpan. Setelah diisi semuanya, teman-teman bisa klik tombol selanjutnya. Setelah itu pada halaman 4 identitas. Nah, jika teman-teman sudah menikah, pilih kawin. Kemudian pilih saja kakak atau kepala keluarga. Kemudian lanjut ke penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini teman-teman juga harus isi berdasarkan kertas bukti pemotongan. Teman-teman bisa lihat pada poin nomor 15 pada bagian B ya. Jumlah penghasilan neto. Buka kurung 11 sampai 14. Nah, itu teman-teman isi. Sesuaikan nominalnya dengan yang ada di kertas. Jangan sampai ada yang salah. Kemudian klik lanjut ke B. Nah, untuk penghasilan luar negeri, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak perlu diisi. Selanjutnya ke penghasilan kena pajak. Nah, di sini penghasilan kena pajak, teman-teman bisa sesuaikan dengan bukti pemotongan pajak pada poin nomor 18. Nah, pada poin nomor 18, jika sudah sama, maka teman-teman tidak perlu ubah lagi. Nah, jadi harus sesuai dengan bukti pemotongan yang ada pada nomor 18 dan nomor 19, itu harus sama. Setelah itu baru lanjut ke C. Selanjut ke C, nanti akan tampil menu PPh terutang. Menu PPh terutang ini secara otomatis akan disesuaikan dengan
data yang sebelumnya. Setelah itu teman-teman tinggal klik lanjut ke E. Setelah lanjut ke E, jika teman-teman mengisikan formulir ini dengan benar, maka akan muncul keterangan nihil, ya. PPH kurang atau lebih bayar, maka akan muncul keterangan nihil. Artinya data yang teman-teman masukkan itu sudah benar. Kemudian lanjut ke F. Ini teman-teman bisa lanjut ke pernyataan, kemudian klik setuju, kemudian klik selanjutnya. Setelah itu akan muncul kirim SPT. Pada kirim SPT ini teman-teman harus ambil kode verifikasi. Caranya dengan cara menekan tombol di sini, ya, yang berwarna oranye. Itu teman-teman klik, nanti akan muncul jendela pop-up pengiriman kode verifikasi. Teman-teman bisa pilih melalui email atau SMS. Kalau melalui email itu biasanya akan lebih lama, tergantung berapa banyak yang sedang melakukan pelaporan, ya. Karena kan setiap tahun pasti banyak karyawan ataupun orang-orang melakukan pelaporan SPT. Jadi kalau kode verifikasi dikirim melalui via email bisa lebih lama. Kalau teman-teman mau cepat bisa pilih SMS. Nah, di sini saya pilih yang SMS karena sebelumnya saya pilih lewat email, itu sampai 5 menit baru masuk. Klik kirim SPT, ya. Setelah diisi, teman-teman klik kirim SPT. Nah, setelah klik kirim SPT, maka akan muncul jendela pop-up info pelayanan SPT, ya. Dan ada keterangan SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirim ke email Anda. Ini teman-teman bisa lihat juga di email, nanti ada bukti penerimaan elektroniknya, ya, BPE. Ini bisa teman-teman klik puas saja. Nah, maka akan muncul daftar SPT. Yang sebelumnya tahun 2020 belum dilaporkan, maka akan muncul tahun masa pajak tahun 2020. Ya, berarti kita sudah berhasil dengan status nihil, ya. Setelah itu teman-teman bisa lihat BPE-nya itu di sini, yang ada di kanan, paling kanan, ya, yang gambar kertas itu paling kanan. Teman-teman klik, maka akan muncul jendela pop-up info penyampaian SPT elektronik. Nah, ini buktinya. Jadi kalau teman-teman belum mendapatkan email balasan tentang BPE-nya, teman-teman bisa lihat di aplikasi e-filing ini. Nah, di situ sudah ada nama, NPWP, tahun pajak, kemudian masa pajak, jenis SPT, pembetulan ke berapa, status SPT-nya nihil, nominalnya 0. Nah, ini berarti sudah benar. Kalau sudah benar, teman-teman tinggal klik tutup. Nah, jadi pelaporannya sudah selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya.